Indonesia, bisa disaksikan langsung dari Indonesia. Ya, gerhana ini sangat langka sekali dan memang relatif jarang juga suatu wilayah itu mengalami gerhana matahari total, tergantung pada konfigurasi matahari, bulan dan bumi. Jadi kejadian gerhana itu secara rata-rata di satu titik ini frekuensi kejadiannya di atas 300 tahun sekali, sehingga di Indonesia pun sebenarnya relatif jarang juga. Dalam 100 tahun nanti Indonesia merdeka, itu ada sekitar 33 gerhana matahari. Sebagian besar itu gerhana matahari sebagian, jadi tidak total. Dan yang total ini memang sangat langka sekali. Jadi suatu kebetulan tergantung dari konfigurasi bulan dan matahari, bayangan matahari itu jatuh di wilayah tertentu termasuk wilayah Indonesia. Jadi secara umum kejadian gerhana ini di seluruh dunia itu acak sekali. Jadi semua wilayah di bumi mempunyai peluang, tapi memang dengan frekuensi kejadian yang sangat jarang sekali. Tapi kalau sebenarnya apa, Prof, yang lebih unik dari fenomena gerhana matahari total ini daripada gerhana yang sebagian saja itu? Ya, kalau gerhana matahari total ini uniknya karena di jalur gerhana tersebut yang lebarnya hanya sekitar 100 sampai 155 km, di wilayah itu akan mengalami matahari tertutup secara total, dan para pengamat di sana bisa melihat fenomena corona yang sangat indah sekali, dan itu tidak didapatkan di wilayah di sekitarnya yang mengalami gerhana matahari sebagian. Oleh sebabnya pada saat gerhana matahari total ini, bagi para pemburu gerhana itu dari mancanegara juga berupaya datang di wilayah yang dilewati jalur gerhana matahari total. Dan gerhana matahari total 9 Maret 2016 ini istimewa karena wilayah daratan yang dilalui oleh gerhana ini hanya Indonesia. Selebihnya lautan Hindia pada awal gerhana, dan Samudra Pasifik pada akhir gerhana. Berarti memang keistimewaan tersendiri bagi Indonesia ya, Prof. Tapi Prof, gerhana matahari total ini kan bergerak ke arah timur, sedangkan rotasi bumi itu dari barat ke timur, Prof ya. Seperti apa, Prof, penjelasannya? Iya, jadi gerhana matahari total ini disebabkan oleh matahari terhalang oleh bulan. Nah, bulan itu bergerak sebenarnya searah dengan rotasi bumi. Searah dengan rotasi bumi dari arah barat ke arah timur. Jadi sama seperti bumi bergerak dari arah perputarannya dari arah barat ke timur. Kemudian bulan juga mengelilingi bumi dari arah barat ke timur. Itu sebabnya bayangan bulan itu bergeraknya dari arah barat. Jadi untuk kasus nanti gerhana yang 9 Maret ini, bayangan itu pertama kali jatuhnya di Samudra Hindia pada saat matahari mulai terbit di wilayah itu. Kemudian bayangan akan bergerak ke arah timur. Ya, jadi dari barat ke arah timur. Jadi nanti gerhana itu di wilayah barat, puncaknya itu terjadi sekitar pukul 7.20 waktu Indonesia Barat. Kemudian ketika sampai di wilayah tengah itu sekitar pukul 8.35 waktu Indonesia Tengah, dan di wilayah timur itu sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Timur. Jadi pergerakan itu karena memang bulan bergerak dari arah barat ke timur, sehingga bayangannya pun bergerak dari arah barat ke timur. Baik, tapi sebenarnya berapa lama gerhana matahari total ini akan terjadi dan berapa durasi yang bisa disaksikan oleh masyarakat, berhubung tadi banyak pemburu gambar dari gerhana matahari total ini ya? Iya, jadi proses gerhana itu secara rata-rata berlangsung selama 2 jam. Sejak pertama kali piringan bulan itu mulai menutupi piringan matahari. Nah, jadi kita akan melihat di ufuk timur karena kejadian pagi hari ketika matahari sudah mulai meninggi. Nanti pada saat awal kontak itu bagian atas piringan matahari mulai tertutup oleh bulan.
Kalau di wilayah barat itu sekitar pukul 6.20, kemudian mulai piringan matahari perlahan naik ke atas, piringan bulan perlahan turun ke bawah, kemudian tertutup. Nah, proses dari awal sampai dengan menutup itu sekitar 1 jam, kemudian menutup piringan matahari dalam proses total ini sekitar 1,5 sampai dengan 3 menit tergantung lokasinya, dan juga tergantung pada daerah mana bayangan itu. Kalau tepat di pusat elips dari bayangan bulan itu yang mengalami